Battle! Pull! Oh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Perkenalkan, nama saya Arina Anggoro Purwatinisi. Nama saya Christian California 1 untuk PN. nama saya Galita Dlia. Saya Jihan Maharani. Nama saya Panca Putra Olivia. Nama saya Eskala Rumengang Kemanan dari kelas 12 IPA 6. Oke teman-teman, jadi yang pertama ada struktur benzena. Apa sih struktur benzena? Oke, jadi yang pertama rumus molekulnya C6H6. Yang kedua sudut ikatannya 120 derajat. Yang ketiga merupakan hidrokarbon akromatik karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau selang-seling. Yang keempat, posisi ikatan rangkap dapat berpindah-pindah selama mengalami peristiwa resonansi sehingga benzena lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Jadi itu ya teman-teman, struktur benzena. Oke teman-teman, selanjutnya ada sifat dan kegunaan benzena. Sifat yang pertama ada sifat fisika. Yang pertama berwujud cair pada suhu kamar titik leleh 5,5 derajat Celcius dan titik didih 80,1 derajat Celcius. Yang kedua tidak berwarna, mudah menguap dan berbau khas. Yang ketiga bersifat nonpolar sehingga mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4, karbon tetraklorida, dietil ether, dan heksana, serta tidak larut dalam air. Oke, yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia yang pertama, uap benzena bersifat toksik dan sedikit karsinogenetik. Yang kedua, dapat dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, tetapi tidak dapat dioksidasi. Yang ketiga, lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi karena cincin benzena bersifat stabil akibat adanya resonansi. Oke teman-teman, yang terakhir ada kegunaan benzena. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kegunaan benzena itu apa aja? Oke, jadi yang pertama benzena sebagai pelarut, sebagai bahan dasar membuat trina dan nilon. Yang ketiga sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan, dan yang terakhir sebagai bahan dasar membuat bahan peledak. Jadi itu beberapa kegunaan benzena ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada pembuatan benzena. Yang pertama, benzena distilasasi terbatu bara yang prosesnya ditemukan oleh Hoffman pada tahun 1895 dan fraksi benzena diperoleh pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Yang kedua, benzena terbuat dari pemanasan kalsium benzoat dengan kalsium hidrosida dengan reaksi CaC6H5COO2 kali ditambah CaOH 2 kali menjadi 2C6H6 ditambah 2CaCO3. 2C6H26 itu benzoat ya teman-teman. Dan yang ketiga, benzena terbuat dari pemanasan etuna dalam pipa pijar dengan katalis nikel dengan reaksi 3C2H2 dipanaskan dengan katalis Ni menjadi C6H6 benzena. Dan yang terakhir, benzena terbuat dari hidrolisis asam benzena sulfonat dengan katalis HCl melalui pemanasan. Oke teman-teman, selanjutnya ada tata senyawa turunan benzena. Yang pertama ada COH, nama rantai utamanya asam benzoat. Yang kedua SO3H, nama rantai utamanya asam benzena sulfonat. Yang ketiga CHO, nama rantai utamanya benzaldehilda. Yang ketiga CN, nama rantai utamanya cyanobenzena, nama cabangnya cyano. Dan yang kelima OH, nama rantai utamanya fenol dengan nama cabang hidroksi. Yang keenam NH2, nama rantai utamanya anilin atau anilina dengan nama cabang amino. Dan yang ketujuh R-alkil dengan nama rantai utama alkil benzena dan nama cabang alkil. Yang kedelapan NO2, nama rantai utamanya nitrobenzena dengan nama cabang nitro. Yang kesembilan N-halogen
Nama rantai utamanya halobenzena dengan nama cabang halo. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa turunan benzena. Nah, yang pertama itu kita harus memilih gugus rantai utama. Untuk memilihnya, kita harus melihat urutan prioritas pada tabel. Dan prioritas tertinggi sebagai rantai utamanya, dan sisanya adalah sebagai cabang. Yang kedua, kita harus mengidentifikasikan cabang. Cabang ini kita beri nama seperti cabang yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang ketiga, kita harus memberi nomor atom C pada cincin benzena. Atom C yang melekat adalah gugus rantai utama dan mendapat nomor 1. Penentuan penomoran searah atau berlawanan dengan jarum jam, maka cabang mendapat nomor terkecil. Yang terakhir itu kita harus memberi nama senyawa. Jika ada lebih dari satu cabang sejenis, maka nama cabang cukup disebut sekali saja dan diberi awalan seperti misal dia memiliki 2 cabang, berarti sama dengan di. Jika dia memiliki 3, maka nama cabangnya tri, diawali dengan tri, dan jika cabangnya 4, maka diawali dengan tetra, dan seterusnya. Lalu bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka penulisan cabang mengikuti abjad. Yang selanjutnya tata cara. Jadi tata caranya itu angka, huruf. Untuk benzena substitusi, maka nomor cabang 2 bisa diganti oleh orto, 3 bisa diganti menjadi meta, dan 4 bisa diganti menjadi para. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi adisi benzena. Di sini yang pertama ada adisi hidrogen. Benzena plus 3H2 menjadi Ni atau bisa disebut sikloheksana. Yang kedua ada adisi klorin, yaitu benzena ditambah dengan 3Cl2 menjadi UV atau bisa disebut dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksaklorosik laheksana atau bisa disebut dengan garmeksan. Yang selanjutnya ada reaksi substitusi benzena. Di sini yang pertama ada reaksi halogenasi, yaitu benzena ditambah dengan X2 menjadi FeCl3 atau bisa disebut halobenzena. Yang selanjutnya ada reaksi alkilasi, benzena ditambah Rx menjadi AlCl3 dan atau disebut dengan alkyl benzena plus HX. Yang selanjutnya ada reaksi nitrasi, yaitu benzena plus ditambah HNO3 menjadi H2SO4 atau bisa disebut dengan nitrobenzena. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi benzena. Jadi di sini yang pertama ada reaksi sulfonasi. Benzena plus H2SO4 menjadi SO3 atau bisa kita sebut dengan asam benzena sulfonat. Yang terakhir ada reaksi asilasi, yaitu benzena ditambah dengan RCX dan bercabang O menjadi AlCl3 atau aryl benzena atau phenyl alkyl keton. Di sini ada keterangan jika R sama dengan CH3, maka aryl sama dengan asetil. Jika R sama dengan CH2H5, maka aryl sama dengan propanoil. Selanjutnya saya akan menjelaskan senyawa turunan benzena yang pertama nih teman-teman, yaitu adalah toluena. Toluena ini juga memiliki sifat fisikanya. Yang pertama ada berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol dan eter. Kegunaan toluena juga sebagai pelarut senyawa karbon dan beberapa bahan kimia seperti cat, lem, dan tinta. Yang kedua, sebagai peningkat bilangan oktan bahan bakar pesawat terbang dan mobil balap. Yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan asam benzoat dan turunannya, fenol, dan bahan peledak atau TNE.
Nah, teman-teman, di sini ada reaksi oksidasi dari toluena. Teman-teman tahu nggak sih, ini adalah struktur toluena. Dioksidasi menggunakan oksidator KMNO4, maka terbentuknya asam benzoat. Nah, gugus CH3 ini menghasilkan COOH atau asam benzoat, teman-teman. Plus air disampingkan oleh air atau plus H2O. Nah, Selanjutnya ada reaksi halogenasi dengan katalis Fe. Nah, di sini ada struktur toluena plus 3Cl2 dengan katalis Fe. Nah, 3Cl2 ini kita gambarkan sebagai Cl, 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 dan Cl. Jadi ada 6 atom Cl atau kloro. Nah, 3 atom Cl ini menyerang pada posisi ini, dan posisi ini, atau menyerang pada posisi orto dan para. Sebagai orto, ini orto dan para. 3 atom hidrogen yang diusir oleh 3 atom Cl ini juga berikatan pada 3 Cl lainnya, teman-teman, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini sebagai toluena yang pertama, ini ada kloro, jadi 2, 4, 6 triklorotoluena. Nah, tadi kan yang diusir 3 atom hidrogen yang diusir oleh 3 atom Cl ini yang juga berikatan pada 3 atom Cl lainnya, maka ditulis plus 3 HCl, teman-teman. Selanjutnya ada reaksi halogenasi dengan sinar UV. Nah, ada perbedaannya, teman-teman, dari sinar UV ke katalis Fe juga berbeda, teman-teman. Sini juga ada struktur toluena plus Cl2 dengan sinar UV, teman-teman. Nah, Cl2 ini tidak sama dengan 3Cl2 ini karena katalis Fe dengan sinar UV itu berbeda, teman-teman. Kalau Fe itu akan menyerang pada cincin benzena yang di sini, teman-teman. Tapi kalau sinar UV dia tidak akan menyerang pada cincin benzena atau pada posisi-posisi sini, teman-teman. Tapi plus Cl2 ini akan menyerang pada bagian CH3-nya ya, teman-teman. Maka akan menghasilkan CH2. Nah, jadi CH yang di sini yang diusir oleh Cl akan berikatan dengan Cl lainnya juga, teman-teman. Maka akan menghasilkan plus HCl. Nah, Selanjutnya ada reaksi nitrasi atau penambahan gugus nitro, teman-teman. Nah, sini ada struktur toluena plus 3HNO3 katalis H2SO4. Nah, yang kita tahu nih, teman-teman, 3HNO3 itu kan pasti dibagi lagi ya, teman-teman. Jadi NO2, 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 OH, OH, OH. Kenapa 3 kali? Karena depannya ada 3, teman-teman. Nah, 3 atom NO2 ini menyerang pada bagian sini, pada bagian ini, dan pada bagian posisi ini, teman-teman. Maka akan menghasilkan seperti ini. NO2, 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 jadi 2, 4, 6 trinitrotoluena atau disebut juga dengan TNT. Yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, TNT itu adalah bahan peledak atau bom, teman-teman. Nah, untuk disambingkan, jadi 3 atom hidrogen yang sudah disubstitusikan dengan atom NO ini, maka juga akan berkaitan pada OH, teman-teman. Jadi ketulis plus 3H2O, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada senyawa turunan benzena yang kedua, teman-teman, yaitu fenol. Nah, fenol dengan alkohol ini berbeda, jadi ini kita akan tahu perbedaan fenol dengan alkohol. Jadi dari sifat larutan, oksidasi, reaksi dengan asam, reaksi dengan basa, dan reaksi dengan logam aktif. Nah, yang pertama itu ada perbedaan sifat larutan. Alkohol itu netral dan fenol itu asam lemah atau Ka sama dengan 10 pangkat minus 10. Kalau yang kedua itu ada oksidasi. Dari alkohol itu dapat dioksidasi kecuali alkohol terser, tapi kalau fenol itu tidak dapat dioksidasi. Yang ketiga itu ada reaksi asam. Alkohol itu menghasilkan ester dengan asam karbosilat, tapi kalau fenol tidak bereaksi sama sekali. Kalau yang keempat ada reaksi dengan basa. Alkohol itu tidak bereaksi, kalau fenol membentuk garam fenolat.
Yang kelima ada reaksi dengan logam aktif. Kalau alkohol menghasilkan alkoksida, kalau fenol tidak bereaksi, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada kegunaan fenol. Kegunaan fenol sebagai disinfektan pada pembersih lantai, sebagai pelarut dalam pemurnian minyak pelumas, sebagai bahan pembuat zat warna, baktelit, dan aspirin, dan yang terakhir sebagai antiseptik dalam tambal gigi, sabun, dan deodoran. Selanjutnya ada analina. Analina ini ada sifat dan kegunaan. Yang pertama, sifat analina. Dalam suhu kamar berwujud cair seperti minyak berwarna kuning kecoklatan, bersifat basa lemah, sedikit larut dalam air tetapi larut sempurna dalam alkohol. Uapnya bersifat racun dan diperoleh dari. Lalu ada kegunaan analina. Kegunaan analina sebagai bahan dasar pembuatan zat warna diazo digunakan dalam industri, karet pencuci foto, busa poliuretan, farmasi, dan peledak, fungisida, herbisida, dan pengolahan minyak bumi. Selanjutnya ada senyawa nitro seperti yang ada di tabel. Itu gambar pertama itu trinitrotoluena, pada gambar kedua itu trinitrobenzana. Kegunaannya itu digunakan sebagai bahan peledak, dan gambar kedua digunakan sebagai bahan peledak, sifat ledaknya lebih hebat daripada TNT. Lalu selanjutnya ada asam benzoat. Asam benzoat juga mempunyai sifat dan kegunaan. Sifat asam benzoat dalam suhu kamar berwujud kristal, tidak berwarna, bersifat asam lemah, mudah larut dalam air panas tetapi susah larut dalam air dingin. Yang kedua ada kegunaan asam benzoat. Bersama garamnya natrium benzoat digunakan sebagai pengawet makanan, pembasmi kuman, dan digunakan dalam pasta gigi dan parfum. Sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutan dari materi yang sudah diterangkan oleh teman saya. Saya akan menerangkan asam salisilat dengan turunannya. Nah, selanjutnya itu ada asam salisilat dan turunannya. Nah, dalam asam salisilat yang kita ketahui adalah asam salisilat itu bentukannya itu seperti ini. Asam ortohidroksi benzoat. Seperti yang kita tahu, orto itu bertanda kalau dia itu tidak lengkap sama sekali gitu. Tidak lengkap antara gugus fungsi yang satu dengan gugus fungsi yang satunya lagi. Sementara dalam asam salisilat ini kita memiliki dua gugus fungsi yang berubah, yaitu ada gugus fungsi asam karboksilat dengan gugus fungsi hidroksinya itu ada di OH itu ada di bawah sini. Nah, asam salisilat ini tuh mempunyai keunikan di mana kalau kita mereaksikannya dengan alkohol yang kita beri contohnya adalah metanol, itu dia akan melakukan proses yang namanya itu ada esterifikasi, di mana itu jika asam karboksilat atau COOH itu ada asam karboksilat bereaksi dengan metanol atau alkohol, maka dia akan menghasilkan senyawa ester dengan ditambahkan dengan air. Nah, karena dia akan mengalami esterifikasi itu, maka OH di sini akan berkaitan dengan H di sini. Jadi H-nya jadi 2, jadi H2O. Jadi dia akan menghasilkan sebuah air. Karena dia bereaksi dengan alkohol, maka senyawa CH3O ini akan bereaksi dengan O di OH ini. Jadi dia akan berikatan, sehingga jadi OCH3. Nah, oleh sebab itu, jika asam karboksilat atau asam salisilat ini digabungkan dengan metanol, maka dia akan menghasilkan metil ortohidroksi benzoat, di mana metil ini akan berada di sini. Orto berarti dia tidak lengkap antara gugus fungsi yang satu dengan gugus fungsi yang lainnya. Jika lengkap namanya akan berbeda jadi meta, dan jika lengkap 2 maka jadi para. Nah, di sini adalah metil ortohidroksi benzoat plus air H2O. Sementara itu, jika kita mereaksikannya dengan asam asetat, di sini asam asetat itu merupakan CH3COOH. Nah,
yang kita tahu asam asetat jika bentuknya seperti ini tuh dia memiliki asam karboksilat juga. Nah, asam karboksilat ini tuh jadi asam asetat ini tidak bereaksi dengan asam karboksilat yang atasnya, melainkan dengan bawahnya itu gugus hidroksi OH ini, itu asam salisilat tersebut. Oleh sebab itu, OH yang di sebelah kanan asam asetat ini itu akan bereaksi dengan H yang di bawah atau gugus hidroksi yang di asam salisilat ini, menghasilkan H2O. Sementara itu, untuk sisanya itu ada CH3CO. Itu akan berikatan dengan O di bawahnya ini, di gugus hidroksinya dia. Sehingga dia itu akan menghasilkan senyawa baru, yaitu asam asetil salisilat atau acetosalaspirin. Sehingga ini membawa kita ke sebuah kesimpulan di mana asam salisilat ini jika kita hubungkan dengan metanol atau alkohol, dia akan mengalami acidifikasi di mana dia akan menghasilkan air dan gugus sisanya itu CH3O-nya itu akan bereaksi dengan asam karboksilatnya. Sementara jika senyawa tersebut memiliki asam karboksilat itu CH3COH, maka dia akan bereaksi dengan asam hidroksi di bawahnya ini, menghasilkan asam asetil salisilat atau acetosalaspirin plus H2O. Oke, selanjutnya itu ada asam salisilat dan turunannya. Kegunaan asam salisilat itu tadi itu yang awal tadi, yang ini adalah asam salisilat ini itu memiliki beberapa kegunaan. Nah, kegunaan itu sebagai anti jamur pada bedah salep untuk mengobati penyakit kulit, bahan baku pembuatan aspirin, asam asetil salisilat, dan sebagai sebuah bahan pengawet, sebagai antiseptik dalam pembersih rambut, dan juga sebagai antiseptik dalam pembersih rambut. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan metil salisilat, yaitu dia diperdagangkan dengan nama minyak ganpura, yang merupakan komponen utama dari obat gosok dan juga minyak angin. Sementara kegunaan asam asetil salisilat itu merupakan diperdagangkan dengan nama aspirin atau acetosal sebagai analgesik, obat penghilang rasa sakit, dan juga obat jantung. Nah, tadi itu dia itu yang ini metil hidroksi atau metil salisilat dan juga asetil salisilat atau acetosal dan aspirin. Kegunaannya itu ini dua, sebagai minyak kapura dan juga sebagai penyerang rasa sakit atau obat jantung. Selanjutnya itu ada asam benzena sulfonat dengan turunannya. Asam benzena sulfonat itu merupakan bentukannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi asam benzena sulfonat ini itu salah satu gugus fungsinya itu digantikan dengan SO3H, di mana dia itu memiliki kegunaan sebagai bahan baku pembuatan deterjen. Nah, selanjutnya itu ada sakarin. Jadi asam benzena sulfonat ini tuh memiliki turunan tuh sakarin, atau bisa kita sebut kegunaannya itu adalah pemanis buatan. Nah, selanjutnya itu ada benzena sulfonamida, yang kegunaannya merupakan bahan baku pembuat obat-obatan atau bahan baku pembuat obat-obat golongan sulfat. Selanjutnya, senyawa turunan benzena lainnya itu ada silena dan metilsilena, di mana itu merupakan dimetil benzena, di mana dimetil sudah kita ketahui adalah 2 dan metil adalah CH3. Jadi CH3 ada 2. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi atau video atau teman-teman saya sudah jelaskan, bahwa orto berarti dia dia betul bersebelahan, tidak skip satu gugus fungsinya. Jadi CH3 di sini, itu antara di sini atau enggak di sini. Itu namanya adalah orto. Nah, ortosilena ini selanjutnya itu ada CH3 di sini dengan CH3 di sini. Dan itu dia mengskip satu gugus fungsi. Sebenarnya namanya itu metasilena. Nah, ini tuh selanjutnya itu adalah para silena, di mana dia itu nge-skip 2 gugus fungsi. Jadi antara di sini dan juga di sini. Jadi CH3-nya itu nge-skip 2 gugus fungsi di sini. Nah, kalau kita lihat kegunaannya adalah untuk bahan baku pembuatan tereflatat dan salah satu monomer dalam polyester atau PET. Nah, selanjutnya adalah metilena, trimetil benzena, di mana metilnya di sini itu ada 3, 1, 2, 3. Di mana dia nge-skip 1, 1, 1. Jadi namanya itu 1
trimetil benzena. Dihitung saja. Misalnya dari sini 1, 2, 3 berarti 3 kan. 4, 5 berarti 5. 1, 3, 5 trimetil benzena. Dan ini kegunaannya adalah sebagai pelarut dalam penelitian dan industri. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan senyawa turunan benzena. Yaitu pertama ada asam terefalat. Asam terefalatnya ini berikatan dengan C, rangkap O, dan OH di sisi kiri dan di sisi kanan. Menggantikan gugus C pada 1 dan 4. Dinamakan jadi asam 1,4 benzena dirkarboksilat atau asam terefalat. Dirinya ini karena 2, sisi kiri dan kanan. Gunanya sebagai bahan baku pembuat indikator phenolphthalein, zat warna, obat-obatan, zat pewangi, dan bahan serat sintetik polyester. Lalu ada paracetamol. Di struktur benzena ini, kiri dan kanannya sudah diganti dengan OH dan NH2 C rangkap O CH3. Jika OH dan NH2 ini dinamakan jadi para aminofenol, tetapi satu H dari NH ini pindah jadi CH3, jadi asetil berikatan dengan N, jadi N-asetil para aminofenol atau paracetamol sebagai obat analgesik, penghilang rasa sakit, dan antipyretik, penurun demam. Lalu ada striena. Di struktur benzena ini berikatan CH dan CH rangkap CH2. Yang kosongnya ini namanya vinil. Jadi vinil benzena striena. Kegunaan sebagai bahan dasar pembuatan polimer polistrena. Itu karet sintetik yang digunakan sebagai karet gelang atau juga pada bahan mobil. Ada DDT. Di sini DDT itu dikloro di vinyl trichloroetana. Di kloronya ini ada 2 Cl. Di vinylnya ini 2 vinyl. Trichloronya itu 3 Cl dan etana. Etana di sini. Di sisi dekat DDT. Gunanya sebagai pestisida. Lalu ada BHT, butyl hydroxy toluene. Toluennya ini CH3, hidroksinya OH, butyl tersiernya itu ada 2, sini dan ini. Lalu ada BHA, butyl hidroksi anisol. Anisolnya CH3, hidroksinya OH, butylnya itu butyl tersiernya ini. Gunanya sebagai zat antioksidan untuk menjaga bau tengik pada minyak goreng dan mentega. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Jungle.